Halo guys, kembali lagi di channel Kasim Surgawi. Bagi kalian yang gak keberatan di spoiler, silahkan tonton channel ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang gak suka silahkan di skip aja. Oke, langsung aja kita mulai dari After Raid Jeju Island. Pria yang muncul di hadapan mereka adalah Beast Monarch, atau Monarch of Fangs, Rakan. Park Jong-soo terkejut, karena seharusnya satu-satunya orang di Pulau Jeju hanyalah dirinya dan para tentara militer yang dikirim oleh asosiasi. Dengan rasa waspada, Jong-soo bertanya, "Siapa dirimu? Tunjukkan identitasmu." Sementara itu, Yontae dan yang lainnya mulai panik. Mereka bingung. Apakah sosok di depan mereka ini manusia atau monster? Namun, Monarch of Fangs tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang tidak dimengerti oleh para hunter. Dari situ, Jong-soo pun menyadari bahwa makhluk yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia, melainkan monster. Tiba-tiba, suara jentikan jari terdengar, membuat semua hunter dan pasukan militer seketika jatuh terkapar, seolah-olah suara itu memiliki kekuatan luar biasa. Saat itulah, seseorang muncul di belakang Rakan. Dia adalah Monarch of Frost, Silat. Rakan menatap Silat dan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Dengan tenang, Silat menjawab, "Tidak perlu membuat keributan. Aku hanya menidurkan mereka untuk sementara." Mereka berdua merasakan kehadiran kekuatan yang familiar, sesuatu yang sudah mereka kenal sebelumnya. Namun, mereka tidak mengerti mengapa seseorang dengan kekuatan itu memilih untuk membantu manusia. Dan ya, yang mereka maksud adalah Sung Jinwoo, yang menggunakan kekuatan Shadow Monarch, sebuah keberadaan yang langsung mereka sadari. Silat kemudian memutuskan untuk pergi lebih dulu, tidak ingin terlibat lebih jauh dalam masalah ini. Melihat hal itu, Rakan mencemoohnya, "Dasar pengecut, kau tidak berani bertindak sekarang juga." Namun, setelah berpikir sejenak, Rakan pun menyadari bahwa keputusan tidak harus diambil saat ini juga. Biar seseorang yang lain yang menanganinya, gumamnya. Dengan itu, Rakan memutuskan untuk pergi, meninggalkan Pulau Jeju. Dengan satu tebasan cakarnya, dia membelah ruang di hadapannya dan menghilang ke dalamnya. Setelah raid di Pulau Jeju berakhir, keributan terjadi di mana-mana. Terlihat Sung Jinwoo yang dikerubungi oleh para wartawan. Karena raid ini merupakan raid gate rang S pertama bagi Sung Jinwoo sebagai hunter rang S, namanya mulai disebut-sebut oleh banyak pihak. Dengan cepat, ia dikenal sebagai hunter yang luar biasa. Namun, seperti biasa, netizen tidak selalu bijak dalam memilih kata-kata, baik saat mengapresiasi maupun menghina seseorang. Meskipun banyak yang memujinya, ada pula yang terus mencemoohnya. Sung Jinwoo pun tidak bisa menghindar dari berbagai kritik yang ditujukan kepadanya. Tentu saja, ada juga orang-orang yang tetap mendukungnya. Namun, kritik terhadapnya semakin sulit dibantah karena adanya korban dalam raid tersebut, yaitu Hunter Min Byung-gu. Terlihat Sung Jinwoo sedang berada di pemakaman Hunter Min Byung-gu. Ia melirik Baek Yeon-ho, yang berjalan melewatinya. Baek Yeon-ho berkata, "Percayalah pada dirimu sendiri, Hunter Sung. Karena dirimulah kisah tragis ini bisa dihentikan. Terima kasih." Jinwoo kemudian menoleh ke arah Cha Hae-in. Saat tatapan mereka bertemu, Cha Hae-in tersipu malu. Sementara Jinwoo justru tidak menyadari apapun, seperti orang bodoh. Sung Jinwoo kembali mengalihkan pandangannya ke pemakaman. Raid Pulau Jeju kelima, dengan total 4.801 hunter berpartisipasi, di mana 727 diantaranya hanyalah hunter dengan kebangkitan biasa. Dalam raid ini, 64 hunter dan 32 warga sipil tewas. Sebuah tragedi dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Namun, dibandingkan dengan 4 percobaan sebelumnya, raid kali ini memiliki jumlah korban paling sedikit. Setelah pemakaman selesai, Sung Jinwoo terlihat duduk bersama Go Gun-hye. Gun-hye terkejut saat mendengar bahwa Jinwoo ingin membentuk guildnya sendiri. Namun, ia segera menjelaskan bahwa seorang hunter rang S tidak memerlukan izin untuk menjadi guild master. Cukup melaporkannya kepada asosiasi,
dan mereka akan mengurus sisanya. Go Gunhee lalu bertanya, apakah kau menggunakan semacam pelindung di Pulau Jeju? Mendengar pertanyaan itu, Sung Jinwoo tampak terkejut. Gunhee kemudian menjelaskan bahwa ada kejadian aneh. Beberapa orang tiba-tiba kehilangan kesadaran saat mereka pergi untuk membersihkan sisa semut dan mengumpulkan sisa sihir. Jinwoo menjawab bahwa ia tidak melakukan hal semacam itu. Memangnya, apa yang para hunter katakan? Tanyanya. Gunhee menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mengingat apapun sebelum kehilangan kesadaran. Bahkan asosiasi pun tidak tahu apakah mereka diserang menggunakan sihir atau ada penyebab lain. Sung Jinwoo mulai berpikir, apakah ini jebakan yang disiapkan oleh para semut atau sesuatu yang lain? Tiba-tiba, seorang bawahan Go Gunhee datang dan mengabarkan bahwa tamu asosiasi telah tiba lebih cepat dari jadwal. Go Gunhee segera berpamitan, sementara Sung Jinwoo menghela napas, memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Saat berada di parkiran, tiba-tiba seseorang berambut pirang menghampiri Sung Jinwoo. Apakah Anda Hunter Sung Jinwoo? Selamat siang, saya agen senior Adam White dari Biro Hunter Amerika. Adam menjelaskan bahwa ia sebenarnya ingin menemui Jinwoo di kantornya, tetapi mengalami kesulitan untuk bisa bertemu dengannya. Oleh karena itu, ia meminta pengertian Jinwoo karena harus menemuinya di tempat seperti ini. Jinwoo terdiam sejenak, mencoba mengingat seseorang yang pernah disebutkan Jinho saat di kantornya. Akhirnya, Jinwoo bertanya, "Kenapa kau ingin bertemu denganku?" Dengan percaya diri, Adam menjawab bahwa ia ingin memberikan informasi penting kepada Jinwoo, informasi yang tidak mungkin bisa ia dapatkan dari negara manapun atau institusi lain, kecuali dari mereka. "Kenapa kau ingin memberikanku informasi?" Jinwoo kembali bertanya. Adam menjelaskan bahwa ada keuntungan tertentu bagi mereka dengan memberikan informasi ini hanya kepada orang-orang tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang perantara. Orang yang benar-benar ingin bertemu dengan Jinwoo adalah wakil ketuanya, yang juga akan langsung menyampaikan informasi tersebut kepadanya. "Saya sudah menyiapkan mobil tidak jauh dari sini. Apakah Anda berkenan menemui wakil ketua kami?" Adam mencoba membujuknya. Namun, Jinwoo tetap berhati-hati. "Aku tidak yakin apakah informasi itu bisa dipercaya atau tidak," katanya, lalu berbalik pergi. Sebelum pergi, ia menambahkan, "Aku akan memikirkannya matang-matang sebelum mengambil keputusan." Namun, Adam tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Upgrader, apakah Anda tahu tentang seorang hunter yang bisa meningkatkan kemampuan hunter lainnya?" Sontak, Sung Jinwoo terkejut. Bagaimana tidak? Sebagai satu-satunya hunter yang bisa naik level secara terus-menerus, ia langsung mengira bahwa hal ini berkaitan dengan dirinya. Namun, ternyata dugaannya salah. Akhirnya, Jinwoo memutuskan untuk mengikuti Adam. Mereka tiba di sebuah hotel, tempat di mana ia bertemu dengan Michael Kanner, wakil direktur Biro Hunter Amerika. Adam kemudian berkata bahwa ia akan menjadi penerjemah untuk Jinwoo karena Michael menggunakan bahasa Inggris. Tanpa basa-basi, Michael langsung ke intinya. Ia memberikan berkas imigrasi kepada Jinwoo dan berkata, "Jika kau ingin pergi ke Amerika, itu hanya butuh 1 detik saja. Tidak seperti orang lain yang harus menunggu 1 hingga 2 tahun untuk mengurusnya." Mendengar hal itu, Jinwoo menatapnya dengan tajam. "Aku datang ke sini karena agen Adam White mengatakan bahwa aku bisa mendapatkan suatu informasi," katanya dengan nada serius. Lalu, ia bertanya, "Meningkatkan kemampuan seseorang, apakah itu benar-benar mungkin?" Michael menghela napas sebelum menjawab, "Orang dengan kemampuan itu ada di sini juga." Ia kemudian menyuruh salah satu bawahannya untuk memanggil seseorang ke ruangan tersebut. Dengan percaya diri dan senyum di wajahnya, Michael Kanner memperkenalkan seseorang yang baru saja masuk ruangan. Dia adalah satu-satunya orang di bumi ini yang bisa meningkatkan kekuatan hunter melebihi batasnya. Beliau adalah Nyonya Norma Selner. Seorang wanita berkulit hitam berjalan masuk dengan anggun. Sung Jinwoo memperhatikannya dengan saksama. Ada sesuatu yang berbeda dari auranya dibandingkan dengan hunter lain. Michael kemudian meminta Nyonya Selner untuk menjelaskan lebih lanjut kepada Jinwoo. Tanpa basa-basi, Selner berkata,
Kau tidak mempercayainya, bukan? Semua hunter memiliki tatapan yang sama sepertimu saat pertama kali mendengar ini. Namun, setelah merasakannya sendiri, kau tidak akan punya pilihan lain selain mempercayainya. Matanya mulai bersinar saat ia melanjutkan penjelasannya. Seperti yang sudah kau ketahui, semua hunter memiliki batas kemampuan masing-masing. Tidak ada seorang pun yang bisa melampaui batas itu. Itulah dasar dari pengetahuan para hunter. Sambil menikmati manisan yang ada di meja, Selner melanjutkan. Namun, aku memiliki kemampuan untuk membantu hunter melampaui batas tersebut dan meningkatkan kekuatan mereka. Michael menambahkan, apa yang dikatakan Nyonya Selner benar adanya. Tapi ada satu hal, dia hanya bisa melakukannya pada beberapa hunter terpilih saja. Jinwo mulai mempertimbangkan perkataan mereka. Jika dirinya benar-benar termasuk orang yang terpilih, dan jika apa yang mereka katakan memang benar, maka ini adalah kemampuan yang luar biasa. Seberapa besar peningkatannya? Tanya Jinwo. Nyonya Selner menjawab, itu tergantung pada orangnya. Namun, jika mereka menyelesaikan tahap ketiga, setidaknya peningkatan yang mereka rasakan berkisar antara 20% hingga 30%. Sung Jinwo menatap tajam. Ia masih belum bisa mempercayai sepenuhnya apa yang baru saja didengarnya. Namun, kini ia mulai memahami sesuatu. Mengapa hunter Huang Dongsu memilih pindah ke Amerika, meskipun dikritik oleh negaranya sendiri. Jika hal ini benar, siapa yang bisa menolaknya? Setiap hunter pasti akan tergiur dengan tawaran ini. Jinwo lalu bertanya, bagaimana jika kabar ini bocor keluar? Michael segera menjawab, itulah alasan mengapa Nyonya Selner berada di bawah perlindungan kami. Kami bertanggung jawab atas keselamatannya dan membayarnya dengan upah yang sangat besar. Sebagai gantinya, ia membantu para hunter yang kami pilih untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Michael kemudian menatap Jinwo dengan penuh keyakinan dan berkata, kemampuan Nyonya Selner adalah hadiah yang bisa kami berikan padamu. Namun, Jinwo langsung membalas, bukankah ini lebih tepat disebut sebagai kesepakatan, bukan hadiah? Michael tersenyum dan berkata, jika kau menjadi hunter milik Amerika Serikat, kami akan memprioritaskanmu untuk mendapatkan berbagai keuntungan, bahkan menyiapkan kesepakatan dengan kondisi terbaik. Namun, sebelum Michael bisa melanjutkan lebih jauh, Nyonya Selner tiba-tiba menyela, tidak perlu terburu-buru. Ini adalah hadiah, bukan paksaan. Michael tampak sedikit tergesa-gesa, lalu dengan cepat menambahkan, sebagai tanda niat baik kami akan membuka potensi awalmu secara gratis. Anggap saja ini hadiah untukmu, Sung Jinwo. Sung Jinwo mulai berpikir, bukankah dia tadi bilang aku tidak punya pilihan lain selain mengandalkan hal ini? Itu berarti dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Nyonya Selner kemudian menggenggam tangan Jinwo dan menyuruhnya menatap dalam ke matanya. Sementara itu, Michael tersenyum puas, seolah semuanya berjalan sesuai rencana, yakin bahwa mereka akan berhasil menghipnotis hunter Sung Jinwo. Michael percaya bahwa setelah tahap ini, Jinwo pasti akan menghubungi mereka kembali. Dan jika dia benar-benar tidak sabar, maka dia akan langsung menandatangani kontrak. Aku penasaran, di mana batas kemampuannya, gumam Michael. Tatapan antara Nyonya Selner dan Sung Jinwo semakin dalam. Hingga akhirnya, Selner berhasil melihat sesuatu di dalam diri Jinwo. Namun, yang ia temukan bukanlah hal biasa. Sekelilingnya berubah menjadi kegelapan total. Selner melirik ke sekeliling dengan perasaan tidak nyaman, lalu mendapati sebuah sosok agung yang wajahnya dipenuhi keagungan dan kekuatan. Saat ia memperhatikan sosok itu lebih jelas, ekspresinya berubah drastis. Tidak. Sekejap kemudian, Nyonya Selner berteriak ketakutan. Ruangan itu langsung dipenuhi kepanikan. Para bodyguard yang berjaga segera mengangkat senjata mereka dan menodongkannya ke arah Jinwo. Dasar brengsek! Apa yang kau lakukan pada Nyonya Selner? Teriak salah satu bodyguard dengan marah. Namun, Jinwo hanya bisa terdiam di tempatnya, bingung dengan apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Michael langsung panik melihat bawahannya menodongkan senjata ke arah Sung Jinwo. Hentikan! Apa kalian sudah gila?
Apa kalian tidak tahu siapa yang ada di hadapan kalian? Dengan suara penuh amarah, Michael memarahi para bodyguard dan segera memerintahkan mereka untuk merawat Nyonya Selner. Setelah memastikan bawahannya mundur, Michael membungkuk dalam-dalam kepada Jinwoo. "Saya benar-benar minta maaf atas tindakan mereka yang tidak sopan," ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Sementara itu, Jinwoo masih terdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Michael kemudian berbisik kepada bawahannya, "Kalau hal seperti ini terjadi di depan Thomas Andre atau Liu Zigang, kita semua bisa mati. Ingat itu baik-baik." Mendengar nama dua hunter level nasional itu, para bodyguard langsung berkeringat dingin. Lalu, Michael beralih kepada Nyonya Selner yang masih terlihat ketakutan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya. Namun, Selner tampak enggan menatap Jinwoo lagi. Melihat keadaannya, Michael akhirnya mengambil keputusan. "Nyonya Selner sepertinya tidak enak badan. Kami akan menghubungi Anda lain hari, Hunter Sung. Adam, antar dia pulang." Adam segera mengantar Sung Jinwoo keluar dari ruangan. Setelah Jinwoo pergi, Michael kembali menatap Nyonya Selner dan bertanya dengan suara serius, "Apa yang sebenarnya kau lihat?" Dengan tangan yang masih gemetar, Nyonya Selner menjawab, Dia adalah seorang raja, dan sangat kuat." Michael menyipitkan matanya. "Jadi, apakah itu berarti dia setara dengan hunter level nasional?" Nyonya Selner menggeleng perlahan. Matanya dipenuhi ketakutan. "Aku tidak tahu. Aku belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya." "Dia memang seorang raja," lanjutnya dengan suara bergetar, "tapi berbeda dari yang lain. Ketika aku melihat ke dalam dirinya, dia langsung menatap balik ke arahku." Michael menahan napas, mencoba mencerna perkataan Selner. "Dia bukan hanya Sung Jinwoo," bisik Nyonya Selner. "Di dalam tubuhnya, ada kegelapan tak terbatas. Dia tidak memiliki batasan." Ketakutan yang dalam terlihat jelas di matanya. Dan ya, sosok yang dilihat oleh Nyonya Selner mungkin adalah Ashbourne, sang Shadow Monarch sebelumnya.